yang mana hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satupun. Baik rekan-rekan, untuk perkembangan informasi data COVID-19 di Kabupaten Baru di tanggal 21 di hari ke-58, kurang 2 hari, kita sudah 2 bulan di sini. Baik, perkembangan isu-isu terkait dengan COVID sebentar, teman-teman di lapangan yang kita akan diskusikan. Kita akan diskusikan bersama-sama teman-teman. Untuk itu, untuk singkat waktu, saya persilakan Ibu untuk menyampaikan perkembangan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati tim Sekretariat Gugus COVID-19 Kabupaten Baru, Bapak Darwis dan teman-teman. Yang saya banggakan, saya hormati teman-teman insan pers dan social society yang hadir pada sore hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Salawat dan taslim mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sebagai Nabi yang menuntun kita ke alam yang terang benderang. Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya menyemangati gugus COVID, gugus tugas dari COVID-19 Kabupaten Baru, yang sampai hari ke-58 ini tidak surut semangatnya mendampingi gugus tugas untuk menjalankan tugas sehari-hari. Terus terang Bapak-bapak, saya 50% pekerjaanku ada di gugus tugas. Jadi tinggal 50% itu yang jalan di Dinas Kesehatan, tapi alhamdulillah memang pekerjaan di Dinas Kesehatan kelihatannya berkurang dengan adanya konsentrasi di gugus ini. Tapi inilah yang harus kita lakukan, bahwa misalnya bahwa program yang wajib sebenarnya itu sudah berkurang, kita beralih ke gugus tugas ini. Jadi hampir 50% waktu saya ada di sini. Dan bapak-bapak ibu sekalian, saya menilai bahwa semangat bapak-bapak masih tetap sama seperti di awal kita maju. Terima kasih untuk itu. Bapak saya hormati, seperti biasanya sore hari kita melaporkan perkembangan data yang dikumpulkan oleh teman-teman dari desa, kecamatan sampai ke kabupaten, yang dilaporkan di Dinas Kesehatan dan diteruskan ke gugus tugas COVID-19. Saya mulai dari Kecamatan Malusetasi, di mana ODP-nya kemarin 0, hari ini tetap 0 ya ODP-nya. Sopengri aja kemarin 0, hari ini juga tetap 0. Balusu kemarin 0, hari ini juga tetap 0. Baru ODP-nya kemarin 0, tetap juga 0 hari ini. Dan masih kita terus ke bawah, Taniteri Laut, Taniteri Aja dan Puja nanti semua sudah 0 ODP-nya. Orang dalam pemantauan sudah 0. Pasien dalam perawatan yaitu Malusetasi yang kemarin 3, hari ini tinggal 2 karena ada yang dirawat
dirawat, terus di swab ibu kita yang hamil dari Bojo, ya, dari Puncara kan, Bojo sana, itu hasil swabnya hari ini keluar negatif, makanya dia keluar dari pasien positif, pasien PDP, dan mungkin dipulangkan ke keluarga hari ini. Jadi mungkin saya sudah lapor ke Kepala Puskesmas Bojo bahwa itu sudah ada keluar hasilnya dan negatif dan boleh berkumpul dengan keluarganya kembali. Yang 2 orang masih tetap warga kita yang orang tuanya anak kita Saiful. Terus di Supendri aja yang kemarin 0, hari ini tetap 0. Balusu juga begitu, baru Taniteri Laut, Taniteri aja dan Puja Nanting semuanya 0. Jadi PDP hari ini tinggal 2, yang kemarin ada 3. Yang positif Malusetasi yang kemarin ada 2, hari ini tetap 2. Topendri aja yang kemarin 1, hari ini tetap 1. Balusu 0, hari ini tetap 0. Baru kemarin ada 4, tetap hari ini ada 4. Taniteri Laut sudah tidak ada, Taniteri aja dan Puja Nanting seperti itu. Jadi jumlahnya ada 7. Perkembangan data hari ini di mana ada warga kita yang tadi saya sebutkan dari Pojok Baru itu negatif, ibu yang melahirkan. Jadi nanti mungkin tugas teman-teman Society dan LSM di sekitar sana untuk menenangkan keluarga daripada warga kita ini yang akan pulang bahwa itu negatif dan boleh kumpul dengan keluarganya. Tetapi harus tetap mengindahkan ajakan pemerintah untuk tetap di rumah saja, tetap harus pakai masker, dan PHBS harus berjalan. Seperti itu saya kira anjurannya dari awal sampai sekarang. Yang kedua, di Kabupaten Baru ada 3 orang tanpa gejala kemarin itu menjadi keluar hasil swabnya negatif. Hasil swabnya negatif. Itu salah satunya ada ada salah satunya adalah Ibu Bidan di Palaka, itu keluar hasilnya negatif. Ada Pak Ruslan polisi, terus ada Pak Wahyudin. Jadi hari ini ada 7 hasil keluar, semuanya negatif. Alhamdulillah. Ya, jadi itu perkembangan data kemarin. Jadi ada 1 di Malusetasi, 3 di Baru, dan 3 di Taniteri Laut. Kenapa saya sampaikan ini, Pak? Karena ini saya kira menjadi tugas kita untuk menenangkan warga yang ditempati kembali. Nah, kalau yang di Taniteri Laut itu termasuk salah satunya adalah Kepala Puskesmas PK. Itu kemarin positif rapid testnya di swab dan dia negatif hasil swabnya. Jadi jangan sampai terjadi stigma. Jadi mungkin kalau stigma ya terjadi stigma bahwa orang tidak mau bergaul dengan dia hanya karena pernah dia menjadi status positif. Saya kira seperti itu. Ya, ada polisi Pak Ruslan, ada suaminya Ibu Muhawira, ya, yang di rapid test di Rala itu juga sudah keluar, sudah hasilnya semua negatif. Jadi saya kira di Baru kita insya Allah aman-aman saja, dan disampaikan kepada masyarakat kita bahwa mereka yang sudah diperiksa itu sudah clear, bisa bergaul seperti biasa, tetapi sekali lagi tetap mengindahkan anjuran pemerintah untuk social distancing, ya, jaga jarak. Yang kedua PHBS, yang ketiga pakai masker itu intinya. Itu saya kira. Nah, jadi barangkali seperti itu informasi dari saya. Mudah-mudahan ada ini lagi masih ada informasi satu bahwa tadi kita kedatangan 10 orang dari Sorong mendarat di Polejiwa. Sebenarnya ada 20, tetapi singgah di Limbangan 10 dan terus ke sini 10. Nah, di antara yang singgah di Limbangan itu ada 2 itu orang dari Baru. Jadi totalnya ada 12. Karena dia naik mobil ke sini dan sudah dilacak di Pancana. Nah,
yang 8 di Maraleng, 2 dari bawah, dari Takalasi 1, dari Sido 1. Nah, jadi teman-teman yang berada di posisi situ ada Maraleng, ada Sido, ada Takalasi, ada Maraleng, dan di Pancana itu kalau ada misalnya yang ini itu sudah diperiksa, Nah, karena dari awal kita memeriksa untuk corona ini adalah suhu badannya, karena dikatakan bahwa 90% dari pengidap corona itu suhu badannya akan meningkat gejalanya. Nah, makanya itu yang diperiksa duluan. Setelah itu kalau dia panas baru kita merambah ke pemeriksaan lain. Tetapi dari 12 orang ini, 10 turun di Polo Jiwa, 2 dari yang naik kendaraan umum dari Limbangan, itu semuanya suhu badannya di bawah 38 derajat Celcius. Ya. Saya kira itu informasi dari saya untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa menambah kewaspadaan kita untuk mengawasi masyarakat kita. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juru bicara hasil pemaparan perkembangan data COVID Kabupaten Baru 2020. Baik teman-teman, kita akan coba diskusi terkait dengan perkembangan isu-isu di lapangan yang berhubungan dengan COVID-19 ini, yang perlu kita diskusikan atau ada yang kita mau tanyakan dari penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh juru bicara. Untuk itu saya persilakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak Andi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja Pak. Mengenai perkembangan orang tua santri Muhammad Saiful ini Pak, dia dirujuk pada tanggal atau sekitar 20 hari yang lalu Pak ya. Dia bersama ya. Dirujuk ke Makassar. Iya. Itu tanggal 6. Tanggal 6 ya. Bersamaan dengan Muhammad Saiful anaknya Pak. Nah, sampai sekarang belum ada perkembangan Pak, atau yang saya tanyakan bagaimana perkembangannya Pak? Kenapa dia masih status PDP? Harusnya kan dari tanggal segitu atau 10 hari kemudian sudah ada hasil bahwa dia positif atau negatif Pak. Kenapa belum ada sampai sekarang hasilnya Pak? Gitu. Terus yang kemudian Pak, masalah yang di Polo Jiwa ini yang datang warga kita, apakah tidak dilakukan rapid test Pak kepada mereka? Kalau mendengar penjelasannya dokter tadi, ada 90% yang tidak demam ya Dok, tidak demam atau tidak mengalami panas. Tapi kita lihat Pak, 7 warga kita yang positif itu tanpa gejala sama sekali Pak. Ya, jadi kenapa tidak di rapid test begitu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama, kebijakan Pemkab soal pemeriksaan masker di pasar. Sebenarnya tadi di grup saya mau tanyakan, cuma agak tidak terlalu sopan mungkin, jadi saya langsung sampaikan. Kenapa tidak sekalian dilarang saja yang tidak pakai masker? Karena kan himbauan pemakaian masker kain kan memang sudah lama disosialisasikan, terus desa juga sudah menyiapkan itu. Kalau misalnya Pemkab juga tetap memberikan masker pada saat orang mau masuk pasar, ini tidak akan habis, dan ketegasan itu mungkin juga perlu dilakukan di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan ada beberapa kasus yang agak sedikit mencengangkan. Pertama mulai dari orang baru yang disidra positif, terus ibu hamil yang walaupun masih reaktif positif, tapi ini juga agak sedikit membingungkan dari mana reaktif positifnya. Apakah penelusuran dari gugus tugas sebenarnya memang
kayaknya memang apakah di gugus tugas memperkirakan bahwa ada positif yang berjalan di Baru gitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung pertanyaan dari terkait masker tadi, Pak. Kalau saya melihat di lapangan itu tidak efektif pemberiannya karena maunya itu Pak jangan dibagi rata. Artinya nanti orang mau masuk di pasar nggak pakai ini baru dikasih. Tadi saya sempat pas saya keluar ada yang tidak dapat masker. Saya suruh pulang dulu Pak, pakai masker dulu. Saya habis kan udah habis Pak maskernya tadi. Sudah pulang dulu. Jangan dibiarkan Pak, karena kalau dia masuk ini tapi tidak ada keadilan di situ Pak, masih ada yang tidak pakai masker. Jadi mungkin lupa masukkan masker lebih awal itu lebih pagi itu jangan dibagi dulu Pak. Maksudnya yang tidak pakai masker saja dikasih dulu, jangan dibagi rata Pak. 5.000, 10.000 tidak cukup, karena sengaja memang orang sembunyikan maskernya Pak, buat dapat itu yang terjadi di pasar tadi saya lihat. Ya terima kasih, ini masukan Pak. Oke, baik. Ya, untuk itu ada 3 pertanyaan dari Afandi dan Asriadi dan Andi Agus. Oke, langsung saja dok. Ya, terima kasih atas koreksi-koreksinya. Ini ada perkembangan baru. Jadi mengenai orang tua Pak Saikul, sampai sekarang belum dikirim berita untuk kita. Jadi kita juga menunggu-nunggu sebenarnya perkembangannya seperti apa. Tapi saya melihat bahwa saya menunggu informasi dan tidak ada informasi bahwa orang tua ini dibawa ke rumah sakit. Artinya menurut pendapat saya bahwa kalau selama dia di hotel saja, dia ikut wisata corona itu karantina wisata corona tadi, itu saya kira dia dalam keadaan baik-baik saja karena tidak ada perkembangan pindahnya ke rumah sakit. Yang kedua pertimbangannya bahwa saya kira kalau kita melihat bahwa Saikul itu baru umur 13 tahun, mungkin ada pertimbangan sosial, jadi bukan pertimbangan penyakitnya, mungkin pertimbangan sosial bahwa bapak dan ibunya ini sekaligus menemani anaknya di Makassar. Saya kira itu bukan pertimbangan sakitnya, tapi pertimbangan sosialnya. Saya kira seperti itu. Yang kedua mengenai warga yang dari Sorong itu kita tidak rapid test karena kita ada rapid test ini kan terbatas ya, tidak semua warga bisa dapat, dan ada yang kira-kira ada batasan yang kira-kira berpotensi untuk mengidap virus, itu yang kita rapid test. Seperti misalnya dia pernah berinteraksi dengan yang positif, nah itu harus, karena jangan sampai ada virus di dalam tubuhnya lalu dia tidak ada gejala dan menyebarkan ke orang lain. Tapi kalau misalnya dia tidak panas, dia tidak ada potensi, tidak ada potensi untuk itu, saya kira selama suhunya tidak naik, karena suhu saja yang jadi patokan, itu kita tidak lakukan rapid test. Itu saya kira alasannya. Tapi mungkin bisa jadi nanti kalau berkembang, kalau memang harus di rapid test, ya kita rapid test. Tapi sampai sekarang pertimbangannya seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai pembagian masker kain di pasar. Nah, begini. Ini awal kebijakannya bahwa Bapak pimpinan kita menganjurkan untuk semua warga kita memakai masker. Nah, dari pusat juga instruksinya seperti itu. Dari provinsi juga instruksinya seperti itu. Semua pakai masker. Dan menurut pertimbangan bahwa untuk corona ini, itu masker kain pun efektif untuk tidak menularkan. Minimal tidak saling menularkan. Nah, seperti itu. Makanya diambillah kebijakan untuk menginstruksikan kepada masyarakat untuk memakai masker. Nah, pertimbangan pimpinan kita bahwa
alangkah tidak eloknya, alangkah tidak enaknya kalau kita perintahkan orang lalu kita tidak sediakan, meskipun itu hanya contohnya. Nah, jadi masker dibagi ke masyarakat tapi tidak semuanya, karena begini kebijakannya. Di desa pun membuat masker, ya. Nah, yang kita layani di sini hanya kelurahan, karena kelurahan tidak ada dana untuk masker, dan itulah yang kita supply. Di samping supply ke situ, dilihat juga, disisir juga yang tidak pakai masker di pasar, misalnya di tempat-tempat umum itu diberikan masker. Makanya masker ada di pihak Satpol PP yang bertugas pada saat itu, atau perhubungan. Nah, tentang masyarakat kita yang misalnya kalau melihat itu menyembunyikan dia punya masker lalu dia minta lagi, nah itu saya kira perlu edukasi dari kita semua, tidak ada salahnya kita berbuat jujur. Mari kita jujur. Saya kira edukasi itu perlu dari kita semua, karena kalau dia tabiat seperti itu sudah tabiat yang menyimpang. Saya kira sudah menyimpang, dan itu perlu edukasi dari kita semua. Kemudian selanjutnya mengenai ibu yang melahirkan di rumah sakit baru, terus dirujuk ke Makassar, di rapid test reaktif, lalu ke Makassar swab negatif. Jadi saya kira begini persoalannya. Rapid test itu kita ketahui bahwa yang diperiksa itu adalah antibody. Antibody ini dua, IgG dengan immunoglobulin G dan immunoglobulin M. Nah, immunoglobulin G ini pada saat penyembuhan baru muncul. Immunoglobulin M ini dia muncul pada saat puncaknya atau hari-hari munculnya gejala atau lepasnya masa inkubasi daripada kuman ini. Nah, immunoglobulin immunoglobulin M ini sangat umum. Jadi kalau misalnya ada virus lain, virus influenza kah, virus apa yang masuk ke tubuh ibu tadi dan belum reda antibodinya itu, lalu diperiksa dia positif. Jadi saya kira seperti itu. Mungkin ini yang terjadi pada ibu yang melahirkan tadi, bahwa mungkin 2-3 hari yang lalu dia terserang influenza atau apa, tapi sudah sembuh, hanya saja antibodinya masih ada dan itu ikut terperiksa dan muncul sebagai bagian dari hasil yang reaktif itu. Nah, mengenai ketegasan, saya kira ketegasan ini sama-sama kita bagaimana melakukan ketegasan ini, ketegasan kepada masyarakat kita, ketegasan pada diri pribadi kita. Nah, tapi ini lebih dari kepada petugas yang berwenang. Seperti misalnya kalau melanggar undang-undang ya dibawa ke polisi. Kalau dia melanggar perda ya bagiannya ke Satpol PP. Dan kalau dia melanggar etika ya kita semua melanggar norma-norma yang kalau kita sudah katakan pakai masker, kalau tidak mau kita persuasi tidak mau lagi, mungkin ketegasan harus memang ditegakkan. Tapi wewenang itu ada plus minusnya. Nah, dan kalau menurut saya lebih bagus kita bawa ke Satpol PP untuk memberi rekomendasi kepada Satpol PP untuk melakukan ketegasan ini, mempertegas di lapangan, mempertegas di tempat-tempat umum bahwa Anda harus menggunakan masker. Saya kira seperti itu. Nah, di antara kita juga itu tidak semua sama dari kita punya perawakan. Ada yang teman yang bisa tegas, ada yang mungkin agak susah tegas. Mari yang bisa tegas silahkan memberi ketegasan, karena itu adalah benar dan ini adalah instruksi dari pimpinan tertinggi kita di kabupaten untuk menggunakan masker. Nah, cuma saja bahwa itu tadi, bahwa tidak elok rasanya kalau kita perintahkan menggunakan masker lalu tidak kita siapkan walaupun secara terbatas. Saya kira seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih koreksinya. Mudah-mudahan ini bisa membangun kinerja kita, memperbaiki kinerja kita di gugus tugas COVID-19 Kabupaten Baru ini. Terima kasih sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jubir sudah menjawab pertanyaan. Saya hanya mungkin menambahkan dari Pak Andi Agus dan mungkin juga dari ini juga menjawab dari Sriadi terkait dengan pembagian masker di pasar. Tadi malam itu sudah didiskusikan saya dan Kak Satpol dan Pak Sekda, pola pembagiannya tidak seperti apa yang dimaksud dengan Pak Andi tadi, dibagikan begitu. Kita tidak datang membagi masker sebenarnya. Jadi itu jadi evaluasi kita itu di gugus akan kita sampaikan karena masih ada pasar lagi juga yang mereka. Jadi mereka kita masih memberikan masker kepada mereka yang bagian petugas untuk membagikan. Karena saya kemarin sampaikan kita memberikan masker kepada orang yang betul-betul tidak memiliki masker. Bahkan saya bilang kalau untuk pembelajaran kalau bisa disuruh pulang atau dia pergi beli sendiri. Nah, itu menjadi besar kebutuhannya sendiri untuk terkait dengan masker itu. Nah, jadi ini jadi evaluasi karena saya tidak bisa juga berpikir karena saya tadi komen di grup, kalau Sriadi sudah masuk di grup, tidak ada yang komen karena saya menganggap tadi artinya hari ini 100.000 masker habis di pasar, ya, itu menunjukkan dengan asumsi orang tidak pakai masker, orang tidak pakai masker ke pasar, itu tadi ada 1.000 orang. Itu yang saya pikir, yang di pikiran saya. Bukan dibagi-bagi seperti itu aja. Jadi saya tadi berpikir ada 1.000 orang yang tidak pakai masker ke pasar, sehingga masker yang kita drop ke pasar itu adalah 1.000, itu habis karena memang orang yang tidak pakai masker datang ke pasar. Berarti ada 1.000. Nah, itu tadi yang saya. Jadi terima kasih teman-teman karena usahanya untuk membawa masker itu bukan untuk dibagi-bagi seperti itu sudah selesai. Itu jauh sudah proses penyelesaian pembagian seperti itu sudah selesai kemarin. Sekarang kita bagaimana mengedukasi. Betul dibilang dia Agus. Kalau sudah 10 itu bisa dia bolak-balik, dia minta lagi, penuh di kantongnya masker. Habis dia minta lagi, dia tidak pakai, kita kasih. Begini Pak, Betul. pikiran dari kasat ini dengan tahu, tapi yang anggota yang ke bawah ini saya kan bagi-bagi. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Seandainya saya ada di sana tadi, saya akan sampaikan. Nah, seandainya saya ada di sana tadi, saya akan sampaikan. Karena itulah tadi, itu bagian cara berpikir kita melihat itu. Kalau itu memang tidak efektif, perlu kita berikan masukan ke teman-teman di lapangan. Walaupun 1.000 masker kita sampai disimpan di situ habis. Nah, dan tidak ada edukasi. Nah, kalau ada edukasi, bayangkan bagaimana takutnya dia ke pasar kalau tidak ada masker. Pasti dicari maskernya dulu ke pasar. Mungkin di tengah jalan gitu, dia mau ke pasar, sudah di tengah perjalanan, dan lupa maskernya di rumah. Saya yakin dia kembali. Tapi kalau begitu modelnya, jangan. Terus saja, nanti di pasar ada lagi. Saya tambah sedikit tentang Nah, masker ini. jadi seperti itu. Ada saya tambah sedikit langsung dengan masker ini. Iya. Begini saja, nggak usah dikasih masker di pos-pos di sana. Kita edukasi, jangan masuk pasar kalau kita pakai masker. Ya, begitu. Kalau kita kasih masker, berarti seakan-akan kita memang orang suruh masuk ke pasar. Iya, Ini jadi memang kita memang salah. betul. Jadi petugas suruh pulang kalau tidak ada maskernya. Jadi Sempat pada berapa? biar berapa habis, nggak usah. Saya setuju. Ada lama ini sosialisasinya lama. Iya, bukan lagi saatnya untuk membagi masker sekarang. Betul, saya sepakat. Saya akan buatkan nanti laporan telah kegiatan hari ini di pasar. Mudah-mudahan ini direspon oleh teman-teman dari Besok hari Jumat di PKI. PKI Bahaya. Iya. Karena saya hari ini sebenarnya mengcalling Pak Jubir ini untuk minta masker. Kalau seperti ini saya tidak minta masker. Jangan kasih masker, lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan belajar dari pengalaman ini dan jangan kita ulangi lagi. Saya akan telepon langsung nanti ke Baops. Saya akan telepon ke Baops dan saya akan juga telepon ke Kasatpol PP untuk menyampaikan hasil evaluasi tadi di lapangan. Pak, begini Pak, mungkin masukan. Jangan masuk. Seakan-akan kita suruh ke pasar. Hari ini mungkin malam ini kan diimbau bahwa kalau mau ke pasar bawa masker. Ya. Jarang ke pasar kalau tidak bawa masker. Iya. Baik, itu bagian edukasi. Itu bagian edukasi. Saya tadi harapkan tadi di pasar itu mengharapkan ada edukasi, ada penyampaian seperti itu.
Baik teman-teman, ini jadi bahan evaluasi kita. Saya akan koordinasi langsung dengan, karena besok kita di PKI lagi. Hari Jumat. Tetap ramai pasar Matiar ya Pak, kalau jelang lebaran. Pasar itu pasti ramai kalau menjelang lebaran. Cuma ada satu cara yang bagaimana kita meminimalis lah keadaan situasi di sana. Ya, kalau tadinya seperti pasar besar pasar tumpah, bagaimana tidak menjadi tumpah? Paling tidak, kalau kendaraan tadi saya dapat informasi kalau lihat fotonya itu sudah tertata bagus, ya kendaraan, karena tidak ada lagi yang mutar kendaraan dari belakang sampai ke pasar ayam sana. Jadi cuma memang orang ini yang ya. Baik, saya terima kasih teman-teman. Nanti bagian dari sekretariat gugus akan meneruskan informasi ini dari bahan evaluasi kita. Saya pikir cukup. Ya, cukup demikian. Baik teman-teman, untuk hari ini, hari ke-59, berarti besok sudah 2 bulan kita di sini untuk menyampaikan. Untuk itu saya tutup. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kira di